Di video kali ini kita akan bahas soal reading comprehension untuk tingkatan kelas 9. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas soal yang biasa muncul di ujian akhir tingkat kelas 9. Tapi kan kalau kemarin itu kita cuma membedah model-model soal. Saatnya kita latihan untuk menjawab soal. Nanti kita bahas juga tentang tips, trik, teknik, metode untuk mengerjakan soal-soal seperti ini secara cepat dan tepat. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ada satu teks, lalu kemudian instruksinya adalah klik circle T if statement is true. If it's not true, klik circle F. T itu melambangkan true, artinya benar, sedangkan F itu melambangkan false, artinya salah. Jadi kita akan mengecek apakah pernyataan-pernyataan berikut ini benar atau salah sesuai dengan yang ada di teks. Kalau kalian baru pertama kali ketemu soal-soal seperti ini, mungkin awalnya terkesan sulit, but believe me, it's not that hard as you think. Pernyataan pertama, she is not organized student. Bisa kalian lihat, di bacaan itu tidak sesuai. Kenapa? Karena di bagian awal sudah dengan jelas dikatakan atau dituliskan di sini organized person. Tuh, kalian bisa lihat ya. Nah, ini juga organized. Sedangkan di pernyataan dia bilang not organized. Jadi pernyataannya salah, yaitu false. Ini ya. Yang kedua, she has notebooks. Kita perlu mencari kata notebooks apakah ada di bacaan atau tidak. Yuk dengan cepat. Saya kasih dulu kalian waktu. And it will be over in 3, 2, 1. Okay, that's enough. Gimana? Ada nggak di antara kalian yang menemukan kata notebooks di bacaan ini? Saya yakin kalian tidak menemukan kata notebooks pada bacaan ini, yang berarti jawaban untuk pernyataan nomor 2, atau mungkin soal nomor 2 adalah false. Karena ternyata she atau siapapun dia tidak memiliki notebook. Pernyataan berikutnya, she does not have any mind map. Nah, kata kuncinya di sini ada dua. Does not have, tidak punya, dan mind map, berarti tidak punya mind map. Kita lihat di bacaan, kita akan menemukan bahwa sebenarnya dia punya mind map. Ini dia bilang, sometimes I make a mind map. Dia membuat mind map, yang berarti dia punya. Maka pernyataan ketiga atau soal ketiga ini jawabannya adalah lagi-lagi false. Karena dia punya kok mind map. Itu ada di bacaannya, kalian bisa lihat sendiri dengan jelas. Langsung ke soal terakhir nomor 4. She has vocabulary flashcard. Has, punya. Kemudian kalian hanya perlu mencari kata flashcard. Apakah kalian menemukan kata flashcard di bacaan? Yes, ini dia flashcard. Dia bilang di sini, fourth, I also make flashcard. Nah, sama kayak tadi ya. Dia bikin flashcard, dia buat flashcard yang berarti dia punya flashcard. Dalam bahasa Inggris, she has vocabulary flashcard. Maka satu-satunya jawaban yang true atau pernyataan yang benar di soal kali ini hanya nomor 4. Ini jawabannya true ya. Selain soal untuk mencari pernyataan benar dan salah, tentu ada juga model soal yang lain. Seperti yang ini. Ini yang paling umum, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, soal multiple choice atau pilihan ganda. Langsung aja kita bahas yuk. What kind of pet did George want but his parents? Mungkin kalian bilang, ini artinya apa gitu, dan kalian nggak paham. Apalagi kalau ujian kan nggak bisa buka kamus ya. Tapi sesimpel ini pengerjaannya,
kalimat yang ada pada soal kita cocokkan dengan yang ada di bacaan. Dan kalau kalian lihat, di sini ada kata George, lalu ada kata his parents, lalu ada kata they were too big. Nah, kalian bisa mendapatkan kalimat seperti itu atau yang mirip-mirip di bagian sini. Ini ada George. Lalu kemudian di sini ada his parents. Oh, lengkap ya. His parents said no because horses are too big. Nah, too big, di sini ada too big, parents, George. Maka jawabannya sudah jelas, yaitu horses. Ini juga horse. So the answer for this question is a horse. Nah, ini soal berikutnya. What kind of pet does not live in a cage? Dia tulis gede-gede tuh, pakai huruf kapital semua. Not. Kemudian live in a cage. Nah, sekarang kita hanya perlu mencari kalimat yang mirip-mirip seperti itu di bacaan. Dan kita lihat di sini ada tulisan live in a cage. Berarti jawabannya ada di sekitar sini. Nah, dan kalian bisa lihat di sini ada rabbits, guinea pigs, and mice. Di sini ada rabbits, di sini ada guinea pigs, di sini ada mice atau mouse. Dalam bahasa Inggris memang begitu. Ada kata yang dalam bentuk jamaknya itu berbeda dengan kata dalam bentuk tunggalnya. Misalnya mouse, satu, kalau lebih dari satu jadi mice. Tooth, satu, kalau lebih dari satu jadi teeth. Foot, kaki, itu kalau satu. Kalau lebih dari satu jadi feet. Nah, itu materinya namanya irregular plural nouns. Nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Nah, kalian kan sudah lihat di soal dia bilang not, berarti tidak. Yang tidak saya garis di antara 4 ini yang mana? Yap, goldfish. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah goldfish. Lagian ini bakalan cepet kok kalau kalian bisa tahu artinya. Not live in a cage, yang tidak tinggal di kandang. Terus kalian mikir-mikir dikit, yang tidak tinggal di kandang, apa ya di antara 4 opsi ini? Ya ikan, karena ikan tinggalnya dalam akuarium, bukan kandang. Atau mungkin ada ya kandang ikan, entahlah. Nah, ini adalah soal terakhir. Which kind of pet did not scare George? Nah, ini sama kayak tadi ya, ada kata not, yang berarti kita akan mencari yang tidak sesuai dengan bacaan. Kalau kalian lihat kata scare pada soal, itu bisa kalian temukan di bagian ini dia. Loh, itu bukan scare, itu afraid. Nah, ini nih. Scare dan afraid itu bersinonim, sama-sama artinya takut. Jadi kalian juga harus tahu persamaan kata, padanan kata atau sinonim dari kata-kata bahasa Inggris. Karena kalau kalian betul-betul mencari kata scare, ya Anda akan nemu di bacaan ini karena dia menggunakan sinonimnya, padanan katanya, persamaannya, yaitu kata afraid. Nah, kita lanjut. Di sini ada snakes, ada spiders, ada scorpions. Di opsi kita bisa lihat nih guys, snakes, kemudian scorpions, kemudian spiders. Nah, mana yang tidak saya garis itulah jawabannya, karena dia mencari yang not, yaitu canaries. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini yang canaries. Ya udahlah, segitu aja dulu untuk video pembahasan kali ini. Thanks for watching. See you all on the next meeting. IPS out and this is my Edu Story.